Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cut Miranda, NIM 2107433 dari kelas A2. Baik, pada video kali ini saya akan membahas salah satu materi di MK Kritik Sastra. Adapun materi yang akan kita bahas di MK Kritik Sastra yaitu tentang hakikat kritik sastra, yang mana di sini terlibat 5 poin. Yang pertama itu mengenai apa sih yang dimaksud dengan kritik sastra atau pengertian kritik sastra. Kemudian yang kedua tentang peran kritik sastra. Yang ketiga fungsi kritik sastra. Keempat ciri-ciri kritik sastra. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu mengenai jenis-jenis kritik sastra. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yaitu tentang pengertian kritik sastra. Poin yang pertama di materi pengertian kritik sastra, kita akan membahas terlebih dahulu dari mana sih asal kata kritik sastra tersebut. Jadi kata kritik ini itu berasal dari bahasa Yunani yaitu krites, yang artinya hakim. Nah, kata krites ini juga itu berasal dari kata krinen, yang artinya itu menghakimi. Sementara itu, kata kriterion di dalam kirtes memiliki arti dasar penghakiman. Kemudian ada juga kata kritikos yang memiliki arti hakim kesusastraan. Jadi dalam hal ini, kritik yang akan kita jadikan pembahasan atau kata kritik yang akan kita jadikan pembahasan yaitu kata kritik yang berasal dari kata kritikos yang artinya hakim kesusastraan. Jadi poin yang selanjutnya yaitu mengenai pengertian kritik sastra menurut para ahli. Nah, di sini itu saya memaparkan 3 ahli. Yang pertama ada H.B. Jassin, yang kedua ada Abrams, dan yang selanjutnya ada Widya Maritaya dan Sudiyarti. Nah, langsung saja ke yang pertama yaitu H.B. Jassin. Beliau mengungkapkan bahwa kritik sastra ini itu merupakan pertimbangan baik atau buruknya suatu hasil kesusastraan atau karya sastra gitu. Maksudnya apa sih dari pertimbangan baik dan buruknya hasil kesusastraan? Maksudnya itu suatu kritik sastra itu harus ada alasan yang menyertainya dan juga berisi mengenai isi dan berbagai bentuk di dalam suatu karya sastra. Selanjutnya ada Abrams. Dia mengatakan bahwa kritik sastra ini itu merupakan sebuah cabang ilmu yang mana di dalamnya itu berisi tentang suatu perumusan, klasifikasi, dan penerangan, serta juga adanya penilaian terhadap suatu karya sastra. Selanjutnya ada pendapat dari Widya Martaya dan Sudiyarti. Mereka mengatakan bahwa kritik sastra ini itu merupakan suatu proses pengamatan yang cukup teliti serta perbandingan yang tepat akan sebuah karya sastra dan juga pertimbangan yang adil terhadap baik atau buruknya kualitas, nilai, dan juga kebenaran suatu karya sastra. Jadi berdasarkan beberapa pendapat para ahli yang telah dikemukakan, dapat kita simpulkan yang bahwa kritik sastra ini itu merupakan salah satu objek studi sastra atau bisa juga dikatakan merupakan salah satu cabang ilmu sastra yang di dalamnya itu ada beberapa kegiatan yang terlibat. Adapun kegiatannya ada analisis, penafsiran, dan juga penilaian terhadap teks sastra yang di dalam hal ini merupakan sebuah karya seni. Oke, selanjutnya kita lanjut ya ke materi yang kedua yaitu tentang peran kritik sastra. Baik, langsung saja ke peranan kritik sastra. Di sini ada 4 poin ya tentang peranan kritik sastra. Yang pertama itu menjembatani kesenjangan antara pembaca dan karya sastra. Jadi kayak tidak ada jarak gitu antara karya sastra dan juga penikmat karya sastra atau pembaca. Kemudian yang kedua yaitu menumbuhkan rasa cinta pembaca terhadap suatu karya sastra. Jadi dengan adanya kritik sastra ini itu akan tumbuh rasa cinta pembaca terhadap karya sastra yang dibaca.
Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan dalam mengapresiasi suatu karya sastra. Jadi ada rasa dari si pembaca untuk mengapresiasi karya yang dibaca tersebut atau karya sastra yang dibaca tersebut. Kemudian yang keempat yaitu membukakan kacamata hati serta pikiran pembaca akan nilai-nilai yang terdapat di dalam suatu karya sastra. Jadi dengan adanya kritik sastra ini itu kita pikirannya itu akan lebih terbuka terhadap nilai-nilai yang terdapat di dalam suatu karya sastra. Oke, kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu mengenai fungsi kritik sastra. Oke, langsung saja ke fungsi kritik sastra. Nah, fungsi kritik sastra ini itu dibagi menjadi dua, yaitu bagi si pembaca dan bagi si pengarang karya sastra. Nah, yang pertama kita bahas yaitu bagi si pembaca. Jadi, bagi si pembaca, fungsi kritik sastra ini itu ada 4. Yang pertama, membantu memahami suatu karya sastra. Jadi, dengan adanya kritik sastra ini itu si pembaca mudah memahami suatu karya sastra. Kemudian yang kedua, menunjukkan keindahan atau keestetikan ya yang terdapat di dalam suatu karya sastra. Yang ketiga, menunjukkan parameter. Parameter itu adalah suatu ukuran ya dalam menilai suatu karya sastra. Dan yang terakhir, menunjukkan nilai-nilai. Misal nih pesan moral yang dapat kita petik dari karya sastra tersebut. Oke, selanjutnya itu fungsi kritik sastra bagi si pengarang. Nah, bagi si pengarang itu sendiri fungsi kritik sastra itu ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui kekurangan dan juga kelemahan karya sastra. Oke, yang selanjutnya itu yaitu untuk mengetahui kelebihan karya. Jadi dengan adanya kritik sastra ini si pengarang jadi mengetahui kelebihan karya yang diciptakannya. Kemudian yang ketiga untuk mengetahui masalah-masalah yang mungkin akan bisa dijadikan tema di dalam tulisannya. Oke, selanjutnya kita bahas ke poin yang keempat yaitu mengenai ciri-ciri kritik sastra. Langsung saja ke ciri-ciri kritik sastra. Di sini ada 3. Yang pertama itu bersifat objektif. Maksud bersifat objektif itu yang mana penilaiannya itu berdasarkan fakta. Maksudnya tanpa dipengaruhi oleh pendapat atau pandangan pribadi. Jadi ya sesuai dengan fakta gitu. Kemudian yang kedua, bertujuan untuk membangun atau memperbaiki karya sastra yang dikritik. Jadi bukan menjatuhkan ya dengan kritik sastra ini, tapi untuk membangun atau bisa juga untuk memperbaiki karya sastra tersebut. Kemudian yang ketiga, menjadi bahan acuan untuk dapat meningkatkan kreativitas pencipta karya sastra tersebut. Jadi dengan adanya kritik sastra ini diharapkan bagi si pengarang atau pencipta karya sastra lebih bisa meningkatkan kreativitasnya lagi. Oke, selanjutnya itu pembahasan poin terakhir yaitu mengenai jenis-jenis kritik sastra. Langsung saja di sini jenis-jenis kritik sastra ini itu ada 4 ya. Yang pertama ada kritik sastra mimetik, kemudian ada kritik sastra pragmatik, ada kritik sastra ekspresif, dan juga yang terakhir ada kritik sastra objektif. Nanti kita akan bahas satu persatu. Oke, di sini langsung saja ke jenis kritik sastra. Yang pertama yaitu kritik sastra mimetik. Nah, di sini saya ada memaparkan ya apa yang dimaksud dengan kritik sastra mimetik. Jadi intinya kritik sastra mimetik ini itu kritik yang memandang karya sastra sebagai tiruan aspek-aspek alam atau pencerminan atau penggambaran dunia dan kehidupan. Untuk contoh dari kritik sastra mimetik ini saya ambil dari kritik sastra mimetik terhadap novel Hilanglah Si Anak Hilang karya dari Nasjah Jamin.
Sebelum saya membahas tentang kritik sastra mimetik di novel Hilanglah Si Anak Hilang, di sini saya akan memberikan sedikit gambaran apa sih isi dari novel Hilanglah Si Anak Hilang. Jadi novel ini tuh menceritakan tentang sosok tokoh utama yang bernama Kuning. Dia awalnya itu merupakan seorang yang sangat rajin ibadah. Kemudian dia sampai lalai tidak melakukan ibadah lagi, dan juga dia sering ditanya kapan menikah gitu, kapan nikah, sampai terdesak lah dia, padahal dia suka sama seorang gadis, namun gadis tersebut telah menikah dengan orang lain dan dia dijodohkan dengan seseorang yang tidak dicintai olehnya. Jadi kritik mimetik di novel tersebut yaitu yang mana melalui karya sastra berupa novel yang telah ditulis oleh Nasjah Jamin ini, kita dapat mengulas hal yang sering dianggap sepele seperti beribadah sampai ke masalah perjodohan. Tentunya hal tersebut sangatlah berkesinambungan dengan masalah-masalah di zaman ini gitu. Nah, maka dari itu saya merekomendasikan novel ini untuk dibaca kalangan remaja sampai kalangan dewasa gitu, karena dari novel ini pembaca dapat merealisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, tidak hanya tentang ibadah dan percintaan. Nah, selain itu orang tua juga dapat memahami gitu perasaan dari sudut pandang seorang anak yang sedang kebingungan dengan permasalahan percintaannya. Jenis kritik sastra yang kedua ada kritik sastra pragmatik. Jadi kritik sastra pragmatik ini itu merupakan kritik sastra yang melihat karya sastra yang memiliki tujuan untuk menginformasikan sekaligus memberikan pengajaran sesuatu hal kepada pembaca. Nah, sesuatu hal yang dimaksud ialah adanya kesan bagi si pembaca baik berupa pendidikan, estetika, religius, sosial, dan lainnya. Untuk contoh kritik sastra pragmatik ada di sini antologi cerpen karya Hasan al-Banna. Jadi antologi ini itu merupakan buku berisi kumpulan karya, bisa satu ataupun beberapa penulis. Jadi antologi cerpen berarti buku yang isinya kumpulan karya cerpen dari seorang ataupun beberapa penulis. Nah, karena sesuai dengan pengertian dari kritik sastra pragmatik sendiri, yaitu melihat dari kegunaan suatu karya sastra yang kemudian diteliti dari bidang hiburan, estetika, pendidikan, dan hal lainnya. Jadi di antologi cerpen karya Hasan al-Banna ini itu setelah dikaji, peneliti cerpen ini itu mengandung suatu efek bagi pembaca serta nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Di antaranya ada efek kesenangan, efek kesedihan, efek estetika, efek kebermanfaatan. Nah, efek kebermanfaatan itu seperti nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai moral. Nah, jenis kritik sastra yang ketiga ada kritik sastra ekspresif. Nah, kritik sastra ekspresif ini itu menitik beratkan pada si pengarang. Jadi kritikus ekspresif ini itu meyakini bahwa sastrawan atau pengarang karya sastra merupakan unsur pokok yang melahirkan pikiran-pikiran, persepsi-persepsi, dan perasaan yang kemudian dikombinasikan dalam karya sastra. Jadi kritikus cenderung menimba karya sastra berdasarkan kemulusan, kesejatian, kecocokan penglihatan mata batin pengarang, atau keadaan pikirannya. Nah, untuk contoh kritik sastra ekspresif ini, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Saya ambil dari cerpen Peradilan Rakyat karya Putu Wijaya. Nah, di sini ada terdapat kritik sastra ekspresif ya, beserta dengan kutipan cerpennya. Oke, di sini ada jenis kritik sastra yang terakhir yaitu kritik sastra objektif. Nah, kritik sastra dengan pendekatan objektif ini itu menganggap bahwa karya sastra sebagai sesuatu yang dapat berdiri sendiri serta bebas dari pengaruh eksternal, baik itu pembaca dan pengarang. Itu pendapat dari Bagus Permadi 2017. Nah, adapun objek kritik sastra dengan pendekatan objektif ini adalah unsur intrinsik dari sebuah karya sastra yang terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan juga amanat.
You don't even